Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah rumah tua angker yang ada di komplek perumahan di daerah Jakarta. Rumah tua yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an itu menjadi rumah angker yang masih dihuni oleh 3 orang kakak beradik hingga saat ini. Ketiga kakak beradik itu bernama Melanie, Karina, dan juga Jonathan. Salah satu rumah yang berada di komplek perumahan itu memang terlihat sangat sunggup dan menyeramkan. Seorang satpam senior yang sudah bekerja di komplek perumahan tersebut sejak tahun 1990-an mengaku sudah sering melihat penampakan makhluk gaib di sekitaran rumah tersebut. Kepala satpam tersebut mengatakan bahwa beliau pernah melihat sosok genderuwo di halaman samping rumah yang berbatasan langsung dengan jalan utama komplek perumahan tersebut. Selain itu, beliau juga sering melihat sosok gadis bergaun putih yang lehernya nyaris putus serta bagian leher ke bawah dipenuhi dengan darah. Para pedagang keliling pun tidak luput dari kejahilan sosok makhluk gaib yang ada di rumah tersebut. Tukang nasi goreng dan juga tukang bakso yang berjualan keliling pada malam hari pernah beberapa kali ditampaki oleh sosok-sosok makhluk gaib yang memang menghuni rumah tua tersebut. Melanie dan keluarganya mulai menempati rumah itu ketika dia dan 2 adiknya masih anak-anak. Dan orang pertama yang tahu jika rumah itu memiliki penghuni gaibnya adalah Melanie. Waktu itu usia Melanie masih sekitar 10 tahunan. Melanie yang merupakan kakak tertua dari 3 bersaudara itu menceritakan bahwa di dalam rumahnya ada sekitar 7 sosok makhluk gaib yang menempati setiap ruangan yang ada di dalam rumah tua tersebut. Di usianya yang ke-10 tahun itu, Melanie mulai dapat melihat sosok makhluk gaib yang selintas berlalu di pandangan matanya. Hingga akhirnya Melanie didatangi sosok perempuan berkebaya hijau di dalam mimpinya yang mengaku bernama Nyai Kanti. Setelah Nyai Kanti sering datang dalam mimpi Melanie, Melanie pun akhirnya dapat merasakan, mendengar, hingga akhirnya Melanie dapat melihat langsung sosok dari Nyai Kanti. Nyai Kanti pernah membawa Sukma Melanie masuk ke alam gaib dan mengajak Melanie kembali ke masa di mana Nyai Kanti hidup.
Jadi Melani dibawa ke alam gaib, tapi flashback ke kehidupan masa lalu Nyai Kanti. Dan disitulah Melani dapat mengetahui siapa sebenarnya sosok Nyai Kanti yang kini tinggal di dalam kamarnya tersebut. Dari perjalanan gaibnya bersama Nyai Kanti itulah akhirnya Melani memiliki mata batin yang tajam dan mulai dapat berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang ada di dalam rumahnya. Kisah saat Melani melakukan perjalanan gaib bersama Nyai Kanti itu berawal ketika Melani sedang sakit. Melani yang sedang sakit mendapatkan sebuah teror dari sosok genderuwo yang memang tinggal di sebuah pohon jambu air besar di halaman belakang rumah Melani itu. Melani yang kala itu sedang mengalami demam hebat pun merasa sangat ketakutan ketika sosok genderuwo bertubuh besar itu muncul tepat di depan pintu kamar Melani. Tidak hanya menampakkan dirinya saja, tapi sosok genderuwo tersebut berusaha untuk menyerang Melani. Karena sosok tersebut tahu jika Melani dapat melihat keberadaan makhluk-makhluk gaib di tempat itu. Beruntungnya ketika sosok genderuwo tersebut mulai mendekat ke arah Melani, tiba-tiba saja Nyai Kanti datang tepat di samping Melani. Lalu Nyai Kanti mengusir sosok genderuwo yang berusaha menyakiti diri dari Melani. Setelah sosok genderuwo tersebut menghilang, bersamaan dengan itu Melani juga kehilangan kesadarannya. Akhirnya kedua orang tua Melani pun segera membawa Melani ke rumah sakit. Di saat Melani kehilangan kesadarannya tersebut, Melani merasa berada di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Saat itu Nyai Kanti terlihat masih ada di sampingnya sambil terus tersenyum kepada Melani. Karena merasa bingung dengan tempat asing di mana Melani berada, akhirnya Melani pun memberanikan diri bertanya kepada Nyai Kanti tentang di mana keberadaannya saat itu. Dan Nyai Kanti pun mengatakan jika mereka berada di zaman penjajahan Belanda 300 tahun yang lalu. Jadi Sukma Melani ini dibawa ke masa lalu oleh Nyai Kanti. Nyai Kanti pun menjelaskan kenapa dia membawa Melani ke alam gaib yang berada di masa lalu itu. Menurut Nyai Kanti, Sukma Melani sedang melayang tak tentu arah setelah merasa ketakutan hebat akibat melihat sosok genderuwo tadi. Dan mau tidak mau Nyai Kanti pun menarik Sukma Melani hingga dia membawa masuk ke alam gaib ke masa lalunya. Di alam gaib tempat masa lalu Nyai Kanti tersebut, Melani menyaksikan sendiri bagaimana kisah hidup dari Nyai Kanti dan siapa Nyai Kanti yang sebenarnya. Nyai Kanti yang berwujud perempuan muda cantik itu ternyata adalah seorang penari yang sering menghibur menir-menir Belanda pada saat itu. Karena Nyai Kanti sering berkunjung ke gedung-gedung pemerintahan Belanda, Nyai Kanti pun banyak tahu tentang rahasia-rahasia dari para penjajah itu. Dan Nyai Kanti pun sering memberikan informasi penting terkait strategi Belanda atau rahasia petinggi-petinggi pemerintahan Belanda yang ada di daerah tersebut kepada para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Nah, kematian Nyai Kanti juga disebabkan oleh hal tersebut. Nyai Kanti dikhianati oleh
teman seprofesinya yang juga seorang penari yang merasa iri kepada Nyai Kanti. Jadi Nyai Antani ini merasa iri kepada Nyai Kanti. Entah apa sebabnya Nyai Antani iri, itu yang jelas Nyai Antani tidak sukalah kepada sosok saingannya tersebut. Karena hal itu, Nyai Antani pun melaporkan kepada pihak Belanda jika Nyai Kanti sering bertemu dengan para pejuang kemerdekaan dan juga sering membocorkan atau memberitahu informasi-informasi penting seputar pemerintahan Belanda. Dan karena pengkhianatan dari Nyai Antani, Nyai Kanti pun akhirnya disiksa hingga dia tewas saat itu. Setelah mengetahui kisah kelam Nyai Kanti, Melani pun diantarkan kembali ke tubuhnya yang sudah berada di rumah sakit dan sudah mengalami koma sekitar 7 hari lamanya. Dan setelah tersadar, mata batin Melani terbuka secara sempurna dan Melani pun bisa disebut memiliki kemampuan supranatural atau yang lebih sering disebut dengan sebutan indigo. Sejak saat itu Melani dapat berinteraksi dengan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Nah, saat kedua orang tua Melani masih hidup, rumah mereka itu belumlah terasa sangat menyeramkan. Hal tersebut dikarenakan banyak orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Selain kedua orang tua Melani, ada juga beberapa asisten rumah tangga dan juga karyawan-karyawan toko milik ayah Melani yang bekerja di rumah Melani tersebut untuk menyortir barang yang akan dibawa ke toko milik ayahnya tersebut. Selain itu, kedua orang tua Melani ini memang rajin beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dan ibu dari Melani ini setiap harinya, hampir setiap hari lah, mengaji atau membaca Al-Quran setiap habis sholat maghrib. Mungkin hal itu membuat rumah yang ditempati Melani, Karina, dan juga Jonathan saat ini belum terasa sangat menyeramkan walaupun sudah ada sosok makhluk-makhluk gaib di dalamnya. Tapi setelah kedua orang tua Melani, Karina, dan juga Jonathan meninggal dunia, barulah rumah tersebut mulai terasa menyeramkan dengan kehadiran sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sana. Karina dan Jonathan pun lambat laun mulai mengeluh kepada Melani tentang penampakan-penampakan yang sering mereka lihat di rumah. Mereka meminta kepada Melani untuk mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang ada di dalam rumah mereka. Tapi Melani dengan tegas menolak permintaan kedua adiknya tersebut dengan alasan bahwa sosok-sosok makhluk gaib itu sudah berada di rumah mereka sebelum mereka menempati rumah tersebut. Jadi Melani enggan lah untuk menyuruh atau meminta sosok-sosok gaib tersebut untuk pergi. Karena Melani menolak, sempat terjadi perdebatan antara Karina, Melani, dan juga Jonathan. Mereka tetap bersikeras meminta Melani untuk memperingati sosok-sosok makhluk gaib yang ada di kamar Karina dan juga kamar Jonathan, agar sosok-sosok gaib tersebut tidak mengganggu mereka, apalagi menampakkan diri mereka. Karina dan Jonathan meminta hal tersebut karena tahu Melani ini memiliki mata batin yang tajam dan bisa berkomunikasi langsung dengan sosok makhluk-makhluk gaib di sana. Karena tidak ingin terjadi keributan, Melani pun akhirnya menuruti permintaan kedua adiknya tersebut
dengan syarat mereka diminta harus lebih rajin lagi beribadah, ibadah sholat dan juga mengaji setelah mereka selesai sholat. Akhirnya 3 kakak beradik ini sepakat, dan Melanie pun mau untuk memperingati sosok-sosok makhluk gaib agar tidak mengganggu kedua adiknya. Malam itu Melanie pun mencoba berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang ada di dalam kamar Karina. Makhluk gaib berwujud perempuan muda yang lehernya hampir terputus dan dipenuhi darah di gaun yang dikenakannya tersebut, mengatakan jika dia lebih dulu berada di tempat itu, dan sosok tersebut memang menolak untuk dipindahkan atau diminta pergi dari sana. Tidak hanya itu, sosok perempuan muda yang lehernya hampir terputus itu juga menceritakan bagaimana bisa dia meninggal dan arwahnya berada di rumah atau tepatnya di kamar Karin. Sosok perempuan muda bernama Marti itu menceritakan kisah kematiannya yang tragis sebelum dia dibunuh dengan cara dijerat menggunakan kawat di bagian lehernya. Sebelum dibunuh itu, Marti mengaku digagahi oleh 4 orang pemuda yang sedang mabuk. Setelah selesai menggagahi Marti, barulah 4 pemuda tersebut menghabisi nyawa Marti dengan cara menjerat leher Marti hingga nyaris putus. Jasad Marti lalu dibuang di tempat yang saat ini menjadi kamar Karina, karena dulunya sebelum tempat itu dijadikan komplek perumahan, tempat tersebut adalah sebuah rawa-rawa atau banyak yang tergenang air lah. Jadi mayat dari Marti ini dilemparkan ke rawa-rawa tersebut, dan ya jasadnya terkubur di dalam sana, yang akhirnya di atasnya didirikan rumah yang sangat terkenal angker itu. Setelah berkomunikasi dengan sosok Marti, Melanie pun memanggil sosok Nyai Kanti dan meminta semua penghuni gaib yang ada di rumahnya untuk tidak lagi menampakkan diri di hadapan kedua adiknya. Nyai Kanti yang merupakan sosok jin berkekuatan besar yang ada di rumah tersebut dengan senang hati menerima permintaan dari Melanie. Dan akhirnya Nyai Kanti sendiri yang meminta kepada sosok makhluk-makhluk gaib di sana agar tidak mengganggu Karina dan juga Jonathan. Nyai Kanti meminta kepada sosok-sosok makhluk tersebut untuk tidak menampakkan diri lagi di hadapan Karina dan Jonathan. Dan setelah itu berangsur-angsur penampakan dari makhluk gaib penghuni rumah tua tersebut pun berkurang, hingga hampir tidak pernah terjadi lagi. Hingga saat ini rumah itu memang terlihat menyeramkan jika dilihat dari bagian luar. Tapi menurut orang-orang yang sering masuk ke dalam rumah tersebut, suasana di dalam rumah sangat berbeda dengan suasana di luar rumah. Walau begitu, masih banyak orang-orang yang lewat di depan rumah tua milik keluarga Melanie itu yang sering melihat sosok-sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan seperti Genderuwo dan sosok Marti yang sering menampakkan diri di garasi depan rumah Melanie tersebut. Oke, sampai di sini kisah dari rumah tua yang ada di komplek perumahan di daerah Jakarta. Dan semoga sahabat-sahabat Hanya Cerita Misteri terhibur dengan kisah yang saya ceritakan tadi.
Buat teman-teman yang punya kisah atau pengalaman mistis, dapat mengirimnya melalui tulisan, bisa juga voice note ke nomor WhatsApp yang nanti akan saya sertakan di deskripsi video. Jadi jika teman-teman punya cerita atau kisah yang berhubungan dengan hal-hal gaib atau makhluk-makhluk gaib, bisa ditulis lewat WhatsApp atau voice note. Jadi bisa garis besarnya saja, cerita singkatnya bagaimana, nanti cerita tersebut akan saya tulis lalu akan saya bawakan di channel ini. Dukung terus channel Hanya Cerita Misteri, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video yang ada di channel Hanya Cerita Misteri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.